Shalom Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan dalam ibadah wanita Hana pada pagi hari ini. Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bisa saling bertemu muka dengan muka lewat online ini. Memang kalau lewat online ini ada rasa yang kurang enak juga ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengadakan online, masih rekamannya masih kurang bagus karena banyak kendala yang harus dihadapi. Kadang-kadang ada jeda, kadang-kadang itu nggak ada sinyal, kadang-kadang wifi-nya error, dan itu kadang-kadang sehingga terputus ibadah kita terputus. Itu yang membuat kurang enak. Tetapi kita harus bersyukur karena lewat media ini kita bisa mengobati rasa rindu kita, dapat bertemu satu dengan yang lain dan dapat mendengarkan firman Tuhan walaupun mungkin belum sempurna, tapi saya yakin semakin lama semakin sempurna karena sudah terbiasa. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini kita harus bisa mengikuti arus zaman. Memang kalau mengikuti arus zaman itu nggak mudah. Ibu yang dikasih Tuhan, waktu saya masih muda ya, zaman saya remaja, seringkali kalau ada hal-hal yang baru, yang itu langsung viral, kadang-kadang orang menyebutnya edan ya gitu, gila gitu maksudnya. Karena dia bilang, ada yang berkata, teman saya bilang, iya zamannya sekarang udah zaman edan, kalau nggak ikut edan nggak keduman katanya gitu. Tapi nggak begitunya lah. Ya memang sih, kalau saat ini ya orang yang banyak yang ikut gila dengan keadaan zaman. Karena saking senangnya megang HP, nggak ada berhentinya WA setiap saat. Nggak ada berhentinya untuk lihat YouTube setiap saat. Sampai lupa segalanya. Beberapa waktu yang lalu saya ketawa sendiri. Saya dapat kiriman mungkin kalau nggak salah kalau nggak dari Lianti ya dari Lian Moe. Di mana di situ ada seorang ibu yang membawa HP. Dia diminta suaminya untuk mengambil sesuatu, dia bilang suruh pembantu aja. Suruh bikinin kopi, suruh pembantu aja katanya. Nah, diajak tidur pun dia bilang tanpa sadar, mungkin tanpa sadar ya, dia bilang suruh pembantu aja. Nah, kebenaran kan? Jadi suaminya tidur sama pembantu. Jadi kan salah kaprah. Kita nggak boleh begitu. Kita sebagai anak Tuhan harus punya hikmat. Mana yang kira-kira baik kita gunakan, mana yang tidak baik kita lepas. Kita nggak boleh terikat dengan keadaan-keadaan dunia yang membuat kita lupa segalanya. Tapi kita bersyukur kalau dengan adanya media sosial ini kita bisa ibadah lewat online. Enggak online di gereja ini, masih bisa lihat di gereja mana. Jadi kerohanian kita itu bisa terobati, tidak menjadi tawar hati. Dan kita bisa saling bertemu muka dengan muka, saling bisa berkomunikasi dengan baik. Itu lewat media sosial. Kalau kita gunakan dengan baik itu jadinya juga baik. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Siang hari ini kita akan baca di dalam Matius 5 ayat 14 dan 15. Ya, Ibu, kita lanjut. Kita baca di Matius 5 ayat yang 14, 15, 16. 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita dan lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jelas ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita semua ini sudah dimeterai menjadi anak terang. Jadi kalau kita sudah dimeterai oleh Tuhan menjadi anak terang, sudah ditebus dari dosa kesalahan kita sudah mempunyai kehidupan yang baru. Baru dalam arti apa yang menjadi perbuatan kita bukan untuk kebanggaan kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sifat-sifat hal-hal yang menjadi kebanggaan kita harus lepaskan. Kita harus berubah.
Ada satu pujian yang berkata, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi, ini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Kita sudah ditebus di darah Yesus, kita sudah menjadi anak terang. Makanya apa yang kita kasih, kita mengasihi keegoan kita mengasihi kesombongan kita, itu harus kita buang. Karena yang lebih baik akan kita dapat. Hal-hal yang lebih baik akan kita perlakukan hidup kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang menjadi tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ditebus bukan untuk asal ditebus saja, tetapi punya tujuan yang pasti, yaitu menjadi anak-anak terang. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita menjadi anak terang, kita punya yang kita kasih, ego kita, ya, kesombongan kita harus kita lepaskan. Kita mau belajar rendah hati. Kita mau belajar untuk senantiasa berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, biarlah Tuhan yang semakin bertambah, kita semakin berkurang. Itu yang tujuan Tuhan, kita ditebus menjadi anak terang. Karena di balik itu ada kebahagiaan yang luar biasa yang kita dapatkan kalau kita menjadi anak-anak terang. Ibu yang dikasih Tuhan, tujuan hidup kita sebagai anak terang, Tuhan mau supaya hidup kita ini belajar selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau belajar menyenangkan hati Tuhan itu memang nggak mudah. Kalau menyenangkan setiap orang aja juga susah, apalagi menyenangkan hati Tuhan. Karena kehidupan kita harus total dirubah. Tuhan kita menjanjikan luar biasa berkatnya buat kita. Ada satu pujian yang berkata, suka-sukamu Tuhan. Kalau kita sudah ditebus dengan darahnya Kristus, itu harus suka-sukamu Tuhan, sukanya Tuhan. Hidup kita mau dijadikan apa? Kalau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka jalan hidup kita tuh akan senantiasa baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur hidup kita sendiri, tapi Tuhan yang mengatur hidup kita. Karena kalau Tuhan mengatur hidup kita, maka apa yang kita kerjakan selalu menyenangkan hati Tuhan. Bukan kalau kita menyenangkan sesama kita, enggak. Kalau kita mau menyenangkan orang, ibu yang dikasih Tuhan, enggak semua orang bisa kita senangkan. Walaupun kita berusaha menyenangkan orang, tetapi enggak setiap orang kita bisa senangkan. Pasti ada kendalanya, pasti ada. Kita sudah berbuat baik, tentu belum tentu itu baik buat semua orang. Karena itu kita mau lebih baik, hidup kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ada pujian yang berkata, sungguh aku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukannya aku lagi, jadi suka-sukanya Tuhan. Tuhan, aku mau berserah kepadamu. Jangan sampai kita, Tuhan maunya begini, kita jalankannya begini. Sehingga hidup kita itu melenceng dari kehendak Tuhan. Tapi kalau kita belajar seperti firman Tuhan tadi katakan, kalau perbuatan kita itu menyenangkan hati Tuhan tujuannya, maka Tuhan yang mengatur hidup kita. Kalau Tuhan yang mengatur hidup kita itu sangat indah. Karena Tuhan menjanjikan 9 kebahagiaan buat kita anak-anak Tuhan yang percaya. Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bahas bersama ayat-ayat itu, tapi nggak semuanya saya bahas. Berhubung kadang-kadang waktunya itu nggak bisa. Karena dalam membuat rekaman ini, kalau terlalu panjang nggak bisa, jadi harus sepotong-sepotong. Bersyukur kalau ada Ayen yang bisa mengatur dengan baik, sehingga firman Tuhan dapat kita dengarkan dengan baik. Kita jeda dulu, kita nanti sambung lagi. Terima kasih.